Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, saya Fazilah Nurkolbia. Saya akan menjelaskan tentang hipertensi. Stay tune ya. Nah, sekarang kita bahas pengertian hipertensi terlebih dahulu. Menurut GNC7, hipertensi atau yang biasa kita sebut tekanan darah tinggi adalah keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90 mm air raksa, atau yang biasa kita dengar atau kita lihat tulisannya 140/90 mm air raksa. Nah, tekanan darah sistolik itu merupakan tekanan darah saat jantung memompa darah atau mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sedangkan tekanan darah diastolik itu merupakan tekanan saat otot jantung itu relaksasi atau sedang beristirahat sebelum memulai kembali memompa darah. Selanjutnya, klasifikasi hipertensi. Berdasarkan penyebabnya, klasifikasinya dibagi menjadi dua. Ada hipertensi primer atau esensial dan hipertensi sekunder. Nah, hipertensi primer ini kejadiannya 80-95%, di mana hipertensi primer ini jenis penyebabnya tidak diketahui. Yang kedua ada hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder ini karena adanya suatu penyakit atau kelainan yang mendasarinya. Contohnya seperti kelainan pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid atau hipertiroid, dan penyakit kelenjar adrenal. Selanjutnya, faktor resiko. Faktor resiko dibagi menjadi dua. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor yang dapat dimodifikasi. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi yaitu faktor yang tidak dapat diubah, seperti genetik atau keturunan. Jadi, jika ada riwayat keluarga yang menderita hipertensi, maka itu akan meningkatkan resiko terkena hipertensi. Menurut Davidson, jika kedua orang tua menderita hipertensi, sekitar 45% akan turun ke anak-anaknya. Dan jika salah satu orang tua terkena hipertensi, maka 30% akan turun ke anak-anaknya. Kemudian umur. Bertambahnya umur, resiko terkena hipertensi ini menjadi lebih besar. Menurut riset kesehatan dasar, kelompok umur lebih dari 55 tahun, jumlah orang yang terkena hipertensi lebih dari 55%. Kemudian jenis kelamin. Pria mempunyai resiko 2,3 kali lebih banyak mengalami peningkatan tekanan darah sistolik dibandingkan perempuan, karena pria diduga memiliki gaya hidup yang cenderung meningkatkan tekanan darah. Tetapi setelah menopause, yaitu fase di mana perdarahan haid seorang wanita sudah berhenti sama sekali, justru peningkatan tekanan darah meningkat pada perempuan. Bahkan setelah usia 65 tahun, hipertensi pada perempuan lebih tinggi daripada pria akibat faktor hormonal. Kemudian, faktor yang dapat dimodifikasi, yaitu faktor yang dapat diubah. Artinya, faktor yang diakibatkan perilaku tidak sehat dari orang penderita hipertensi, yaitu obesitas atau kegemukan. Resiko relatif untuk menderita hipertensi pada orang gemuk 5 kali lebih tinggi dibandingkan orang yang berat badannya normal. Dan pada penderita hipertensi ditemukan 20-33% memiliki berat badan lebih. Kemudian merokok. Nah, merokok ini juga meningkatkan tekanan darah akibat zat
yang ada pada rokok. Kemudian kurang aktivitas fisik. Jadi olahraga teratur bisa membantu menurunkan tekanan darah dengan melakukan olahraga aerobik. Contohnya berjalan kaki, senam, dan bersepeda. Kemudian konsumsi garam yang berlebih. Jadi garam ini menyebabkan penumpukan cairan di dalam tubuh karena menarik cairan di luar sel agar tidak dikeluarkan, sehingga akan meningkatkan volume dan tekanan darah. Sekitar 60% kasus hipertensi primer terjadi respon penurunan tekanan darah dengan mengurangi asupan garam. Kemudian konsumsi alkohol yang berlebih. Pengaruh alkohol terhadap kenaikan tekanan darah sudah dibuktikan. Dikatakan bahwa pengaruh terhadap tekanan darah baru terlihat apabila mengkonsumsi alkohol sekitar 2-3 gelas ukuran standar setiap harinya. Yang terakhir, stres. Peningkatan tekanan darah akan lebih menonjol pada individu yang mempunyai kecenderungan stres emosional tinggi, menurut Pinzon. Kemudian, menurut studi Framingham, wanita usia 45-64 tahun mempunyai sejumlah faktor psikososial seperti tegang, masalah rumah tangga, tekanan ekonomi, stres harian. Nah, semuanya ini berhubungan dengan peningkatan tekanan darah. Kemudian gejala. Nah, tidak semua penderita hipertensi itu mengenali atau merasakan keluhan maupun gejala, sehingga hipertensi ini juga sering disebut sebagai pembunuh diam-diam atau silent killer. Nah, gejalanya hipertensi ini apa aja? Jadi ada pusing, sakit kepala, gelisah, jantungnya bisa berdebar-debar, penglihatannya kabur, rasa sakit di dada, dan mudah lelah. Terakhir, penanganan hipertensi ada 2 penanganan. Yang pertama, terapi farmakologis, yang kedua, non-farmakologis. Terapi farmakologis ini merupakan terapi dengan penggunaan obat-obatan yang kita dapat dari resep dokter, dari puskesmas maupun rumah sakit. Yang kedua, terapi non-farmakologis, yaitu berupa modifikasi gaya hidup, berupa penurunan berat badan. Jadi indeks massa tubuh normal itu 18,5 sampai 22,9 kg per meter persegi. Yang kedua, kontrol diet. Konsumsi buah, sayur dengan takaran 5 porsi atau 400 sampai 500 gram. Kemudian penurunan asupan garam. Nah, dari Kementerian Kesehatan, asupan garam ini kurang dari 5 gram atau 1 sendok teh per hari. Kemudian aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, dilakukan minimal 3 hari dalam seminggu. Kemudian pembatasan konsumsi alkohol, lalu membatasi makanan cepat saji, membatasi daging yang berlemak, membatasi minyak goreng. Takaran minyak goreng 1,5 sampai 3 sendok per hari. Kemudian bisa mengganti minyak kelapa dengan minyak zaitun. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah